Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Sebelum mulai pembelajaran, ayo kita belajar tepuk semangat dulu ya. Nah, diperhatikan ya. Tepuk semangat. Semangat. Sebelum pembelajaran, jangan lupa kita berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Jangan lupa untuk subscribe, like, share, dan komen. Pada kesempatan kali ini, Bu Rizky akan memberikan materi tema 3, subtema 1, pembelajaran 2, aneka benda di sekitarku. Tujuan pembelajaran hari ini adalah 1. Dengan membaca wacana berjudul Benda Terbuat dari Kayu, siswa dapat menemukan kosakata baru yang terdapat dalam wacana. 2. Dengan menjawab pertanyaan pada persiapan bercerita, siswa mampu menceritakan kembali informasi secara lisan tentang benda-benda di sekitarnya yang terbuat dari kayu dengan percaya diri. Ketiga, dengan melakukan praktek musyawarah, siswa mengetahui arti penting melakukan musyawarah untuk menyelesaikan musyawarah dengan tepat. 4. Dengan menjawab pertanyaan seputar musyawarah, siswa dapat menceritakan pengalamannya dalam melakukan musyawarah dengan tepat. Ayo mengamati. Benda terbuat dari berbagai bahan dasar. Mari kita pelajari bahan pembentuk benda, seperti dalam gambar di samping. Nah, benda yang terbuat dari kayu, seperti meja kelas, bangku kelas, atau yang ada di sekitar kalian. Sebutkan bahan untuk membuat pensil. Pensil terbuat dari kayu. Di sekitarmu banyak sekali benda yang terbuat dari kayu. Beberapa di antaranya adalah meja, kursi, dan lemari. Nah, kayu juga dapat digunakan untuk membuat benda kerajinan, misalnya patung dan figura. Kayu adalah bagian dari pohon. Untuk memperoleh kayu, kita harus menebang pohon. Kemudian mengambil bagian batang untuk diolah menjadi berbagai macam benda. Perubahan dari batang kayu menjadi benda-benda tersebut melalui proses yang berbeda-beda. Pertama, batang pohon yang telah ditebang disebut kayu, gelondongan atau log. Kemudian, log dikirim ke pabrik atau pusat pengrajin. Pengiriman log menggunakan angkutan khusus, seperti truk melalui darat ataupun kapal melalui sungai. Setelah itu, log dipotong-potong sesuai keperluan. Untuk menghindari jamur dan serangga yang dapat menyerang kayu, maka kayu perlu dikeringkan. Caranya hanya dengan menjemur. Kayu dijemur sekitar 2 hingga 4 minggu. Setelah dijemur, kayu siap diolah sesuai keperluan. Kayu dapat dipilih menjadi bahan dasar benda. Mengapa? Nah, karena kayu mempunyai banyak keunggulan. Keunggulan yang terbuat dari kayu jati dapat bertahan sampai puluhan, bahkan ratusan tahun. Kelemahan benda berbahan kayu adalah tidak tahan api, sehingga mudah terbakar. Namun, ada beberapa jenis kayu yang mudah terserang rayap atau serangga lainnya. Nah, berdasarkan wacana di atas, jawablah pertanyaan berikut. Ya, 1. Berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk pengeringan kayu? Yang kedua, apa
keunggulan benda yang terbuat dari kayu. Yang ketiga, apa kelemahan benda yang terbuat dari kayu? 4. Tuliskan contoh benda yang terbuat dari kayu yang ada di sekitar kalian atau berdasarkan wacana yang tadi ya anak-anak. Kerjakan pada buku tugas kalian. Selanjutnya, ayo menulis. Nah, di sini anak-anak kamu membaca dan bagaimana cara mengolah kayu. Lah, kayu diolah menjadi benda-benda yang dapat dipakai dalam kehidupan sehari-hari. Coba tulis dan lengkapi gambar pada kotak berikut. Nah, pada halaman 12 dan 13 tadi ya, seperti apa saja prosesnya. Kamu tinggal menggambar, setelah digambar bisa kok diwarnai biar gambarnya lebih menarik ya, biar lebih hidup lagi, biar nilainya juga lebih bagus lagi ya anak-anak. Selanjutnya, setelah anak-anak selesai mengerjakan proses pembuatan kayu dengan gambar, sekarang coba anak-anak mengamati benda apa saja yang ada di sekitar kalian dan sebutkan apa saja sih kegunaan dari benda tersebut. Coba ya diperhatikan sekeliling kalian yang terbuat dari kayu apa saja dan sebutkan kegunaan benda tersebut. Ayo, setelah itu, ayo kita berdiskusi bersama-sama. Perhatikan gambar di samping. Desa tempat tinggal Siti dan teman-teman mempunyai hutan. Di dalam hutan terdapat beraneka jenis pohon. Fungsi hutan antara lain untuk menyerap air hujan. Hutan menyimpan air hujan tersebut dalam jumlah yang banyak. Namun, ketika hutan digunduli, membuat aliran air terganggu. Hal ini menyebabkan air menggenang dan akhirnya terjadi banjir yang mengalir ke pemukiman penduduk. Lah, kebutuhan benda dari kayu yang terus meningkat. Setiap tahun banyak pohon yang ditebang untuk mendapatkan kayu. Terkadang ada sekelompok orang yang menebang pohon tanpa izin. Nah, kegiatan ini disebut penebangan liar. Semakin lama jumlah pohon di hutan semakin berkurang. Lah, jadi dari cerita ini kita bisa mengambil diskusi ya, musyawarah. Bagaimana dampak atau akibatnya ketika hutan itu digunduli atau ditebang secara tidak bertahap. Nah, untuk mengurangi seperti hal itu, apa sih yang harus kalian lakukan? Nah, yang perlu diingat bahwa musyawarah bertujuan untuk membahas bersama-sama suatu masalah dengan menyelesaikan masalah tersebut ya anak-anak. Lah, bermusyawarah bersama kelompok belajar kalian untuk menjawab pertanyaan berikut. 1. Di desa Siti banyak penebangan liar. Bagaimana cara mengatasinya? Lah, coba kalian diskusikan. Apa sih bagaimana cara mengatasinya? Kalian itu seperti apa? Kedua, apa yang terjadi jika penebangan liar tidak dihentikan? Apa sih yang terjadi ketika penebangan liar itu terus menebang? Apa yang akan terjadi? Yang ketiga, bagaimana cara mengembalikan hutan seperti semula? Nah, supaya apa yang harus kalian lakukan supaya hutan itu kembali tumbuh lagi, banyak pohonnya, apa yang harus kalian lakukannya. Sekarang coba kalian musyawarahkan dari 3 soal tersebut ya anak-anak. Nah, ingat musyawarah merupakan salah satu cara untuk mencari keputusan bersama. Ya, apa yang terjadi jika keputusan langsung diambil tanpa musyawarah sebelumnya? Coba dipahami dulu ya. Lah, coba diskusikan bersama temanmu. Dan mengapa perlu musyawarah dalam mengambil keputusan bersama? Apa sih keuntungan? Apa sih yang apa yang kita dapatkan dari ketika kita bermusyawarah tentang masalah yang terjadi? Nah, itu apa yang perlu kita lakukan? Ayo bercerita. Kamu telah bermusyawarah bersama temanmu tentang penebangan liar. Tuliskan pengalaman musyawarah bersama teman di bawah ini.
Apakah musyawarah yang dilakukan berjalan lancar? Apakah semua teman memberikan pendapatnya? Apakah kamu setuju dengan hasil keputusan bersama? Berikan alasanmu, ya. Ayo mencoba. Nah, kayu tidak hanya digunakan sebagai bahan baku untuk membuat meja, kursi, ataupun benda kerajinan. Kayu juga dapat digunakan untuk perlengkapan olahraga seperti permainan bola kayu. Pada permainan bola kayu, perlengkapan yang digunakan adalah bola dan pemukul. Nah, bola dan pemukulnya terbuat dari kayu. Nah, permainan harus memukul bola menuju gawang kecil. Gawang kecil juga terbuat dari kayu. Perhatikan gambar yang ada di samping ibu ini ya. Contoh kayu, bolanya dan gawangnya yang terbuat dari kayu. Nah, demikianlah materi yang dapat Ibu Rizky sampaikan. Semoga informasi dan pengetahuan yang Ibu Rizky sampaikan dapat bermanfaat bagi kalian semua. Kesimpulan dari pembelajaran hari ini apa, anak-anak? Ya, yang pertama, kita belajar tentang benda-benda yang ada di sekitar kita berupa kayu. Apa saja yang ada di sekitar kita itu yang berupa kayu ya, sudah kita pelajari. Yang kedua, kita belajar tentang apa itu musyawarah. Dan yang ketiga, kita bercerita tentang pengalaman dalam bermusyawarah dengan cara berkelompok. Tugas bisa kalian kumpulkan pada guru melalui grup ataupun Microsoft ya. Nah, tetap semangat ya anak-anak, tetap jaga kesehatan, mematuhi protokol dengan cara memakai masker, cuci tangan, dan menjaga jarak minimal 1 meter. Apabila dalam penyampaian materi ada kata yang kurang berkenan, Ibu Rizky mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.